Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan membahas soal-soal pertidaksamaan bersama Bapak Pak Indra ya. Oke, silakan diperhatikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini soal matematika wajib dari Brilian halaman 9, nomor 52. Soalnya seperti ini. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x kurang 5 x tambah 1 kurang 2 lebih besar dari 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, tipsnya harus ruas kanan 0 ya. Ini sudah 0. Kalau ada seperti ini berarti samakan penyebutnya. Kalau pecahan, berarti ini kita buat menjadi 3x kurang 5 per x tambah 1 dikurang 2 lebih besar 0. Nah, untuk menyamakan penyebutnya kita samakan penyebutnya, berarti nanti ini harus penyebutnya x tambah 1 ya. Nah, kalau kita tambah di x tambah 1 sini, di sini juga kita tambah x tambah 1 supaya imbang dia. Nah, nanti x tambah 1 bagi x tambah 1 kan 1, jadi nggak merubah nilai dari sini. Maka kita tinggal kurangkan aja, ini sudah sama penyebutnya, berarti ini langsung ya. Ini nanti kalikan ke dalam ya. Ini ke sini, ini ke sini. Maka ini 3x kurang 2x berarti x. Minus 5 kurang, ini 2 ke sini kan 2 ya. Minus 5 kurang 2 minus 7. Kemudian di bawah x tambah 1 lebih besar dari 0. Nah, pertidaksamaan seperti ini kita hanya melihat penyebutnya, syaratnya tidak boleh 0. Maka tinggal kita buat syarat dalam pertidaksamaan rasional. Ini tidak boleh 0 ya. Ini sudah syarat bahwa penyebutnya di sini x tambah 1 ini tidak boleh 0. Nah, kalau ini tidak benar 0 berarti x-nya tidak boleh negatif 1. Satunya pindah ya. Nah, inilah syarat yang harus kita pegang ya. Oke. Kemudian kita tinggal lihat pembuat 0 dari pertidaksamaan ini. Nah, untuk pembuat 0-nya ini, pembuat 0-nya berapa? Pembuat 0 yang pembilang hitung, pembuat 0 yang penyebut hitung ya. Oke, untuk yang pembilang x kurang 7 ini sama dengan 0. Berarti x sama dengan 7. Kemudian untuk yang penyebutnya x tambah 1 sama dengan, oke, ulang-ulang. Ini x tambah 1 tidak sama dengan 0 ya. X sama dengan negatif 1. Jadi ini gimana? Ini hanya syarat nanti supaya dibulati atau enggak ya. Jadi ini pembuat 0 kita cari untuk menentukan titiknya di garis bilangan, batasnya di garis bilangan. Nah, sekarang kita gambar garis bilangannya. Kita buat titiknya ada 2 karena x-nya kita peroleh di sini pembuat 0-nya 2. Yang di kiri yang paling kecil yaitu minus 1, yang di kanan yang besar 7. Nah, ini kita bulati berisi, kita lihat dari tanda pertidaksamaan. Ternyata di pertidaksamaan dia nggak ada sama dengan di sini. Maka kalau nggak ada sama dengan berarti ini dibulati kosong ya. Tapi kalau ada sama dengan ini dibulati berisi. Tapi dengan memperhatikan syarat tidak sama dengan minus 1. Nah, karena ini tidak sama dengan, jadi syarat ini juga tentu tidak ada pengaruh lagi. Kalau ada tadi di sini sama dengan, berarti kita harus bulati berisi. Tapi nggak semua harus dibulati karena ada syarat minus 1 tidak boleh. Gitu ya. Oke. Jadi kalau dia nggak ada sama dengan, syarat itu tidak diperhitungkan lagi gitu. Tapi kalau ada sama dengan, hati-hati di syarat di bawah. Oke, sekarang kita uji titik. Kita ambil daerah yang mana, kan gitu. Kita gacuan kita selalu di kanan. Ambil salah satu titik di kanan, ambil nilai titik 8, masukkan ke soal. Nah, 8 gantikan x-nya. 8 kurang 7 kan positif ya nilainya. 8 tambah 1 kan positif nilainya. Nggak perlu dihitung angkanya, tapi tandanya saja. Berarti positif bagi positif, positif kan. Nah, berarti nilai di sini positif.
Nah, sekarang kita melewati 7 ke sini. 7 itu diperoleh dari sini. Sedangkan X kurang 7 ini sebenarnya pangkat 1 ya, nggak ditulis. Nah, pangkat ganjil berubah tanda ya. Jadi kalau positif tadi di sini, sekarang berubah jadi negatif. Nah, boleh juga nanti diuji daerah ini, ambil titiknya, nanti sama hasilnya. Kita melewati ke sini, melewati minus 1. Minus 1 tadi diambil dari sini. Nah, ini nggak ditulis berarti sama aja dengan pangkat 1. 1 itu ganjil, berarti dia berubah tanda. Kalau minus di sini berarti selanjutnya berubah positif. Nah, jadi daerahnya positif, negatif, positif. Kita ambil daerah yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berarti yang positif, yang ini. Karena positifnya ada 2, satu di kanan, satu di kiri. Seperti inilah dia. Nah, kita arsirlah daerah himpunan penyelesaian kita. Nah, jadi yang diarsir menyatakan daerahnya. Jadi kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya, HP-nya, ini kita nulis langsung X lebih kecil dari negatif 1, atau kita pakai atau ya, atau X lebih besar dari 7. Ini himpunan, simbolnya seperti ini. Oke, seperti itulah untuk pembahasan nomor 9. Nah, sekarang kita lihat pembahasan nomor selanjutnya. Bisa diperhatikan di sini soal nomor 54 masih halaman 9. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, soalnya seperti apa? Ini dia soalnya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kurang 1 kali 2X tambah 4 kali ini lebih kecil dari 1. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, kita harus nolkan di ruas kanan. Ini ruas kanan 1, berarti pindahkan ke kiri. Oke, berarti ini sebenarnya boleh langsung kali ya. Oke, kalau apa, tulis aja dulu, nggak apa-apa. X kurang 1 ini dikali 2X tambah 4, ini X kuadrat tambah 4, gitu ya. X kuadrat tambah 4. Ini pindah ini kurang 1 gitu ya, lebih kecil, berarti di sini jadi 0. Nah, kita samakan penyebutnya. Gimana menyamakan penyebutnya ini? Berarti kita tinggal lihat di sini X kuadrat tambah 4. Berarti ini kita buat penyebutnya supaya ada X kuadrat tambah 4. Kita tambahkan aja di sini. Tapi di atas juga ditambahkan supaya tidak merubah nilai ya. X kuadrat tambah 4. Nah, nanti kita kalikan, ini bagi ini kan 1, jadi tidak mempengaruhi nilai. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal kalikan aja ini nanti ke dalam, ini kali ini kali ini gitu ya. Oke, maka kita lihat penyelesaiannya. Maka soalnya sekarang jadi ini kita jabarkan X kali 2X, berarti 2X kuadrat ya. X dikali 4 berarti positif 4X. Lalu habis ini dari sini minus 1 kali 2X berarti minus 2X. Minus 1 dikali 4 minus 4. Oke, aman yang ini. Kemudian ini lanjut aja, nanti penyebutnya kan udah sama, kita tulis aja sekali penyebutnya karena udah sama, itu X kuadrat ditambah 4. Nah, ini tadi sampai sini ya. Ini sekarang minus 1 kali X kuadrat, minus 1 kali X kuadrat minus X kuadrat, minus 1 kali 4 minus 4. Oke, lebih kecil 0. Nah, sekarang kita kerjakan yang di atas ini. Kita kurangkan yang sama jenisnya. 2X kuadrat kurang X kuadrat berarti jadi positif X kuadrat ya. 4X dengan 2X dikurangi berarti 4 kurang 2X positif 2X ya. Negatif 4 dengan negatif 4 dikurangi negatif 8.
Nah, yang di bawah tulis ulang aja, X kuadrat ditambah 4. Ini kecil 0. Nah, sampai sini bisa. Nah, sekarang kita faktorkan yang ini. Kita buat menjadi perkalian pemfaktoran seperti ini ya. Kita faktorkan. Ini nanti ini yang di bawah. Yang di bawah difaktorkan nggak bisa ya. Itu saja X kuadrat tambah 4. Oke. Ini kecil 0. Nah, memfaktorkan ini gimana? Kita buat dulu X di sini sekali, di sini sekali. Cari dua bilangan yang dikalikan minus 8 tapi dijumlahkan positif 2. Berarti bilangannya nanti satu positif satu negatif ya. Positif berapa? Positif 4 dengan negatif 2 dijumlahkan positif 2 ya. Oke, inilah faktornya. Ini ada kuadrat, ini enggak ya, enggak sama ini. Jangan dicoret ya, enggak boleh coret. Nah, kemudian dari sini sudah bentuk perkalian semua, berarti kita lihat ini bentuk model ini sudah, tinggal cari pembuat nolnya. Nah, untuk pembuat nolnya ini bisa langsung dapat, pembuat nolnya ini bisa dapat. Untuk syarat, nah ini dia. Syarat pada pertidaksamaan rasional itu kan syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat penyebutnya dulu. Nah, di sini ada X kuadrat. Ada X kuadrat. Pertanyaannya sekarang, kalau X kuadrat, kalau berapapun X-nya, kalau dikuadratkan, mungkinkah dia nanti negatif? Nggak mungkin ya, karena bilangan kalau dikuadratkan pasti positif. Paling kecil nanti ini 0. Karena kalau misalnya kita ambil X-nya 0, 0 kuadrat kan 0. Paling kecil 0. Nah, 0 paling kecil nggak mungkin negatif. Ditambahkan lagi positif. 0 ditambah 4, ya paling kecil nanti nilainya ini berapapun X diambil pasti paling kecilnya 4. Paling kecil 4, nggak mungkin di bawah 4. Oke, karena kita tambah 4, sesuatu bilangan ditambah 4. Jadi sedangkan di sini minimalnya 0. 0 tambah 4 kan 4, berarti minimal nilai yang di bawah ini pasti 4. Artinya ini nilai tidak mungkin, tidak akan pernah negatif. Nah, untuk kasus seperti ini, kalau tidak pernah negatif dan tidak mungkin 0, tidak perlu dibuat syarat itu karena tidak mungkin 0 dia. Berarti syaratnya kan tidak perlu lagi. Nah, yang seperti ini disebut model definite. Definite positif. Apa arti definite positif? Ini dikuasai ya. Diingat ya, definite positif itu artinya nilai fungsi yang selalu bernilai positif. Jadi berapapun nilai X-nya selalu nilainya positif. Oke, berarti ini pembuat nolnya syaratnya juga tidak berlaku ya, tidak perlu lagi ini diperhitungkan karena ini tidak akan mempengaruhi nilai. Oke, jadi yang kita perhitungkan hanya yang ini. Berarti pembuat nolnya ini sekarang hanya 2, yang itu apa? X tambah 4. Ini pembuat nolnya sama dengan 0. Tentu X-nya sama dengan minus 4. Nah, untuk yang kedua, pembuat nolnya X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 2. Hanya inilah pembuat nolnya. Yang pecahan tidak perlu lagi diperhitungkan karena sudah definite positif. Sekarang kita gambarkan di garis bilangan. Nah, garis bilangan kita gambar batasnya 2. Oke, kita gambar batasnya 2. 1 di kiri, yang ini di sini 1. Yang di kiri yang paling kecil minus 2. Oh, minus 2, minus 4 ya ini di kiri. Minus 4. Sedangkan di sini 2. Nah, kita uji titik, ambil salah satu titik di ruas gacoan kita paling kanan. Ambillah salah satu, misalnya ambil 3. Masukkan ke soal. Soal kita di sini ya. 3 tambah 4 positif ya. 3 kurang 2 positif ya. Positif kali positif, positif. Yang di bawah nggak perlu lagi diperhitungkan karena sudah positif nilainya. Positif bagi positif ya positif. Positif lah ini. Berarti ya. Nah, kita melewati 2 ke sini. 2 itu diambil dari sini. Pembuat nolnya ini. Ini kan pangkat 1. Nah, pangkat ganjil berubah tanda berarti minus. Kita melewati 4. Negatif 4 itu diambil dari sini. Pangkatnya nggak ditulis berarti pangkat 1. Berarti fungsinya kalau negatif jadi berubah jadi positif. Ini dia. Yang ini tidak perlu diperhitungkan. Nah, sekarang kita ambil daerah mana? Lebih kecil 0 soal kita.
maka lebih kecil 0 itu yang negatif, yang ini. Bagaimana untuk nilai bulatan? Ini yang kita ambil ya, yang kita arsir ini. Bagaimana untuk bulatannya? Apakah berisi atau kosong? Tentu kita lihat pertidaksamanya. Apakah ada sama dengannya? Enggak ada. Kalau enggak ada sama dengan berarti kosong ya. Oke. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Maka kalau nulisnya ini dalam bentuk notasi himpunan, ini himpunan diantara -4 dan 2. Ini bacanya X lebih besar dari -4 dan X lebih kecil dari 2. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Bisa ya? Oke, untuk yang berikutnya bisa lihat soal di halaman 10 nomor 60. Oke, coba diperhatikan. Ini kita hapus. Nah, soalnya semua bilangan real yang memenuhi 2x per 2x tambah 3 lebih besar x per x kurang 3. Ini jangan dikali silang ya, tidak boleh. Tapi dinolkan ruas kanan. Nah, untuk menolkan ruas kanan berarti kita pindahkan ke kiri ya. Berarti 2x per 2x tambah 3 ya, 2x tambah 3 ya. Oke, dikurang ini pindah ke kiri. X per X kurang 3 kan gini. Oke, ini lebih besar dari 0, seperti ini dia. Nah, sekarang pecahan kalau kita kurangkan samakan penyebut. Bagaimana menyamakan penyebutnya ini? Oke, kita samakan penyebutnya gini aja kita buat ya, biar gampang. Ini 2x tambah 3, ini x kurang 3. Ini berarti kalikan aja ini x kurang 3. X kurang 3 di sini biar sama nanti penyebutnya. Berarti kalau dikalikan x kurang 3 di bawah, di sini juga x kurang 3 supaya nilainya imbang ya, dikalikan. Nah, yang ini supaya sama dengan ini berarti di sini x kurang 3 udah ada. Berarti tinggal perlu 2x tambah 3. Ya udah, buat aja 2x tambah 3 gitu ya. Nah, kalau kita buat 2x tambah 3 di sini, di atas juga harus buat 2x tambah 3 gitu ya. Oke, jadi nilainya tidak ada berubah. Ini bagi ini 1, ini bagi ini 1. Nah, sekarang kita jabarkan. Maka penyebutnya ini sekarang sudah sama, yaitu ini kali ini kali ini sama dengan ini kali ini ya. Kita tinggal operasikan yang di atas, berarti kalikan atas ini ke sini. Kalau ada kurung dikalikan ke dalam ya, ini nanti ke sini. Nah, 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali -3, minus 6x. Oke, aman. Nah, sekarang ini min x kali 2x, minus 2x kuadrat. Ini ya, minnya hati-hati ya, dikalikan juga minnya ke dalam. Kemudian ini ke sini, min x kali 3, min 3x. Oke, aman di atas. Berarti yang di bawah penyebutnya tuliskan aja sekali. Berarti 2x tambah 3 dikali berapa? X kurang 3. Oke, yang di bawah ini tidak perlu dikalikan ke dalam ya, tidak perlu dijabarkan. Nah, yang ini kita jabarkan, 2x kuadrat kurang 2x. Tidak bisa ya, ini nanti 2x kuadrat kurang 2x habis ya, 0. Maka minus 6x kurang 3x berapa? Minus 9x per 2x berapa ini? 2x tetap ditulis ya, 2x tambah 3 dikali x kurang 3. Oke, lebih besar dari 0. Nah, kita tinggal ambil pembuat nolnya. Oke, kalau ada seperti ini, kalau ada soal seperti ini, maka boleh dipositifkan ini dengan mengalihkan negatif ya. Kalikan negatif supaya positif yang ini. Oke,
Kalau dikalikan negatif tentu nanti pertidaksamaan berubah. Nah, kalau kita kali negatif ini supaya positif, maka ini jadi 9x per 2x tambah 3 x kurang 3 dikali negatif ini berarti jadi positif, dikali negatif pertidaksamaan berubah tanda, 0 kali negatif ya 0. Nah, inilah dia soalnya sekarang. Nah, jadi kita tentukan pembuat nolnya. Pembuat 0 untuk yang bagian atas berarti 9x sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya sama dengan 0 bagi 9 ya, berarti 0. Pembuat 0 untuk yang bagian bawah itu 2x tambah 3 itu sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Oke, ini pembuat 0. Pembuat 0. Ada lagi satu lagi. Pembuat 0 untuk X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Ingat, pembuat nolnya ini kita cari hanya untuk mengambil batas. Batas kita berarti ada 3, ada 3 titik ini. Ada 3 lagi, kita buatlah 3 seperti ini. Nah, untuk nilai-nilainya yang kita tulis yang paling kecil yang di kiri, negatif 3 per 2 lah paling kecil. Setelah itu 0 ya, 0, setelah 0 3. Nah, inilah batasnya. Nah, untuk menentukan bulatan berisi atau enggak, maka kita perhatikan tandanya apakah ada sama dengan di bawah ini. Enggak ada. Oke, kemudian untuk syarat penyebut ini tidak sama dengan 0 ya, sama aja sebenarnya ini. Pembuat nolnya ini berarti bisa aja kita buat gini dia. Ini tidak boleh minus 3 per 2, ini tidak boleh 3 gitu ya, bakalan sama juga nanti ini tidak bolehnya. Nah, sekarang kita berarti tidak ada bulati berisi ya. Oke, nah kita tinggal uji titik, ambil titik salah satu, ambil di gacuan kita sebelah kanan, masukkan ke pertidaksamaan ke sini. Udah, 9 kali 4 positif ya, positif. 2 kali 4 kurang 3 positif ya, 8 kurang 3, 4 kurang 3 positif. Positif bagi positif, positif, maka daerah di sini adalah daerah positif. Oke, kemudian ambil melewati ke sini, 3 itu diperoleh dari sini ya, pangkat 1 berarti berubah tanda, berarti negatif. Melewati 0 itu diambil sini, pangkat 1 berarti berubah tanda. Berubah melewati 3 per 2 diambil dari sini, berarti pangkat 1 berubah tanda. Jadi plus minus plus minus. Yang kita ambil daerah mana? Daerah lebih besar? Enggak, kita hasil sederhana paling sederhana tadi paling bawah yang ini ya, lebih kecil ya, bukan yang ini ya, karena dari sini kita ubah ke sini, dari sini lebar, dari sinilah baru ke sini gitu. Berarti yang terakhir ini, yang terakhir ini yang kita lihat lebih kecil 0, lebih kecil berarti daerah negatif yang kita ambil ini. Oke ya, jangan dilihat yang ini ya, karena hasil penyederhanaan kita yang paling terakhir ini. Oke, maka yang kita pilih yang inilah dia, yang negatif. Oke, maka himpunan penyelesaiannya kalau kita tulis dalam notasi himpunan, maka ini adalah X lebih kecil negatif 3 per 2. Kita pakai atau ya, atau X diantara 0 dan 3 gini dia. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kira-kira seperti inilah pembahasannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan bila ada yang belum paham, silakan ditanya dan dikomentar ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi semua.